Bab 100. Kecewa. Kakak kamu itu, dia itu seorang yang sudah menjual tubuhnya demi uang. Tidak ada wanita baik-baik yang melelang keperawanannya demi uang. Dan setelah dia tahu cara termudah untuk mencari uang, dia jadi ketagihan dan terus-terusan menjual diri. Semua ucapan Vivi terus menggema di kepala Alan. Dia bersandar pada dinding sambil memegangi dadanya yang terasa sesak. Ada sekelebat pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Apakah kakaknya menjual diri demi membiayai rumah sakitnya? Tidak, tidak mungkin. Mbak Rain wanita baik-baik. Dia tak mungkin melakukan hal menjijikan seperti itu. Alan bermonolog. Tapi tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Tidak mungkin mamanya Sean menuduh seperti itu tanpa alasan. Dan ini bukan pertama kalinya dia mendengar orang menyebut kakaknya. Masih tersimpan di memori otaknya saat Sean bilang akan memboking kakaknya waktu itu. Sampai detik ini pun, Alan masih belum tahu apa alasan kakaknya tiba-tiba menikah dengan Sean. Sepanjang yang dia tahu, kakaknya sudah mendaftarkan pernikahannya dengan Gajah. Tapi tiba-tiba dibatalkan dan mendadak menikah dengan Sean. Alan menata hatinya dan masuk ke ruangan Rain. Sebisa mungkin, dia tak ingin terlihat sedang kacau. Al, Mama mana? Udah pulang, Mbak. Kenapa? Jangan bilang kamu ngusir dia. Alan mengangguk. Kak Sean yang nyuruh. Dia tak mengizinkan Mbak ketemu sama mamanya. Dia tak mau terjadi apa-apa pada kandungan Mbak. Cie, kakaknya. Kamu sama Sean udah mulai kompak nih. Goda Rain. Dia senang jika akhirnya Sean dan Alan bisa akur. Sebenarnya Alan ingin sekali bertanya tentang kebenaran kata-kata Pipi. Tapi dia takut membebani kakaknya dan membahayakan kandungannya. Al, kamu kenapa? Rain melihat raut wajah Alan yang berbeda sejak bertemu dengan mertuanya. Enggak apa-apa kok Mbak. Kamu jangan bohong. Apa Mama bilang sesuatu ke kamu? Tebak Rain. Alan menggeleng sambil tersenyum. Gak ada apa-apa kok Mbak. Tadi aku dapat telepon dari Gania. Jadi sedikit baper aja. Bohong Alan. Al, kamu gak ngajak Amaira ke sini? Al yang sedang banyak pikiran, sama sekali tak menyadari jika Rain sedang bertanya padanya. Al, Rain kembali memanggil Alan. Iya Mbak. Mbak butuh sesuatu? Alan sedikit gelagapan. Ada apa dengan Alan? Aku yakin ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tapi apa? Rain bertanya dalam hati. Mbak, boleh Alan bertanya? Tentu saja. Apa alasan Mbak batalin pernikahan dengan Mas Gajah? Rain bergeming. Sepertinya dugaannya benar. Mama mertuanya pasti bicara sesuatu pada Alan. Bukankah alasannya sudah jelas? Orang tua Gajah tak mau menerima Mbak. Apa? Alan tak melanjutkan kata-katanya karena ada telepon masuk dari Sean. Sementara Rain sedang PC dengan Sean. Alan meminta izin untuk keluar mencari makan siang. Sayang, aku jelek, gak pakai make up. Bibirku terlihat pucat banget. Gak usah video call ya, telepon biasa aja. Tutur Rain sambil menatap wajahnya sendiri di layar. Dia merasa tak percaya diri. Cantik kok. Kapan sih istriku jelek? Aku aja sampai bingung. Kapan kamu jeleknya? Goda Sean sambil tersenyum tipis. Gombal. Tapi suka kan digombalin? Buktinya pipi kamu merah tuh. Rain langsung memegangi pipinya sambil tersenyum malu. Aku kangen. Tutur Rain. Aku juga kangen. Banget malahan. Kamu dan baby baik-baik aja kan? Tanya Sean penuh perhatian. Baik.
Kata dokter, di bayi dalam perut sehat. Ryan mengarahkan kamera ponsel pada perutnya. Sehat-sehat ya sayang, anak papa. Siam tersenyum sambil mengusap perut Ryan di layar ponselnya. Apa mama tadi ke sana? Iya. Ryan kembali mengarahkan kamera ponsel pada wajahnya. Kamu nyuruh Alan ngusir mama ya? Kalau dia ke sini. Aku gak mau aja mama ngomong macam-macam yang membuat kamu stres. Aku tahu kamu itu orangnya overthinking. Tapi aku gak enak sama mama, Sean. Tuh kan bener kataku. Overthinking kamu, Beb. Gak usah mikirin perasaan mama. Pikirin aja diri kamu sendiri sama baby. Buatnya susah. Jangan sampai babynya kenapa-napa. Hahaha. Ryan tak bisa menahan tawanya. Susah apanya? Orang kamu seneng-seneng aja bikinnya. Kamu kan paling jago kalau urusan bikin baby. Akhirnya kamu ngakuin juga ya kalau aku jago bikin baby. Sian terkekeh. Mereka berdua mengobrol hingga Alan kembali ke dalam ruangan. Sian tak mau membicarakan, membiarkan Ryan sendirian. Ryan melihat ada nomor tadi kenal menelponnya. Dia sedikit ragu untuk menjawab. Dia takut jika yang menelpon adalah Firman. Kok nggak dijawab, Mbak? Tanya Alan yang saat itu sedang rebahan sambil bermain ponsel. Dari nomor tak dikenal, Al. Jawab aja. Kali aja ada yang penting. Di loudspeaker biar Alan juga bisa dengar. Tutur Alan sambil beranjak dan dari duduk di kursi sebelah bunker kakaknya. Ryan mengangguk, lalu menggeser tombol hijau pada layar ponselnya. Halo? Jawab Ryan ragu-ragu. Assalamualaikum, Ryan. Ryan merasa sangat familiar dengan suara itu. Waalaikumsalam. Ayah? Iya, jawab Teguh singkat. Ayah tidak kenapa-napa kan? Ryan merasa cemas. Dia merasa sedikit aneh ayahnya tiba-tiba menelpon. Padahal biasanya ayahnya tak pernah menelpon dari lepas. Ayah juga merasa ada sesuatu jika ayahnya sampai menelpon. Ayah tidak apa-apa, fisik ayah sehat, tapi batin ayah yang sakit. Dek, perasaan Ryan seketika jadi tidak tenang. Dia tak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya sesuatu yang buruk terjadi. Apa maksud ayah? Mertuamu baru saja kemari. Dia memberitahu ayah tentang sesuatu yang membuat ayah tak bisa menahan diri lagi untuk tidak bertanya kebenarannya padamu. Jantung Ryan berdetak kencang mendengar nama mertuanya. Dia sudah bisa menebak apa yang Pipi katakan pada ayahnya. Tak hanya Ryan, Alan ikut tegang. Apakah Tante Pipi mengatakan hal yang sama seperti tadi? Batin Alan. Apa benar kau pernah menjual diri? Jedar. Ryan seperti tersambar petir. Mendengar pertanyaan ayahnya, Ryan selalu menyimpan erat-erat masalah ini, terutama pada ayahnya. Dia tak ingin ayahnya tahu dan kecewa padanya. Jawab, Ryan. Ryan diam saja. Dia tak mampu berkata-kata. Apalagi ada Alan di sana. Alan juga mendengar semua ini. Kenapa kau diam? Jadi semua ini benar. Dari suaranya terdengar jika Teguh menahan tangis. Jadi ayah menjadi pembunuh dan dipenjara 5 tahun untuk menyelamatkan uang. Terdengar mulai menangis. Ryan pun tak kuasa menahan tangisnya. Dadanya terasa sesak mendengar tangis ayahnya. Pria tua yang sangat dia sayangi dan banggakan itu menangisi kehormatannya. Semurah itu harga kehormatan yang ayah lindungi, hingga tega membunuh orang. Semurah itu hargamu, hingga bisa dijual. Ayah melakukan apapun demi menyelamatkan kehormatanmu. Tapi kau menjualnya pada pria-pria hidung belang. Suara Teguh
mulai hilang timbul karena disertai isak tangis. Alan terkulai lemas mendengar penuturan ayahnya. Walaupun belum tahu pastinya, dia merasa jika dirinya ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Ayah sempat sangat kecewa padamu karena hilaf bersama Sean. Tapi ayah masih bisa mentoleransi karena kalian bilang saling mencintai dan Sean mau tanggung jawab. Ayah pikir dulu Sean benar-benar pacarmu. Nyatanya dia hanya pelangganmu yang kau jebak agar mau menikahimu. Sampai tadi pagi, ayah tak pernah menyesal menjadi pembunuh. Ayah melakukan itu semua demi kehormatan putri ayah. Tapi detik ini, ayah menyesal telah menjadi pembunuh. Ayah sangat menjunjung tinggi kehormatanmu. Tapi kau sama sekali tak menghargai kehormatanmu sendiri. Apa kehormatan adalah sesuatu yang bisa dijual? Sungguh. Bersambung.